Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang hakikat taat. Hakikat taat. Perbuatan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu taat dan maksiat. Taat adalah perbuatan lahir maupun batin yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi setiap perbuatan yang sesuai dengan tuntunan syariat itu namanya taat. Sementara maksiat itu kebalikannya. Perbuatan lahir maupun perbuatan batin yang bertentangan dengan syariat itu namanya maksiat. Kemudian bentuk ketaatan itu dua. Yang satu melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Ketika seorang menjalani perintah disebut taat, ketika dia meninggalkan larangan juga disebut taat. Jadi taat itu ada kalanya melaksanakan perintah, ada kalanya meninggalkan larangan. Maka setiap kali kita bergerak, berbuat, hendaklah dalam rangka melaksanakan perintah. Sebaliknya ketika kita tidak berbuat apa-apa, niatkanlah dalam rangka menjauhi larangan. Sehingga gerak dan diam kita bernilaikan ketaatan. Nah kemudian taat itu kebaikan yang bisa jadi menimbulkan keburukan. Dia ada dampak buruknya. Begitu juga kemaksiatan itu keburukan yang bisa jadi menumbuhkan kebaikan. Nah, taat yang menumbuhkan kesombongan itu lebih buruk daripada maksiat yang mewariskan rendah hati. Di salah satu keburukan yang bisa muncul setelah seorang menjalani ketaatan adalah sombong atau paling tidak ujub, merasa paling baik, paling soleh, paling alim, paling taat, paling tekun ibadah. Itu keburukan yang bisa muncul setelah seseorang menjalani ketaatan. Nah yang demikian ini lebih buruk daripada maksiat yang mewariskan rendah hati. Jadi maksiat itu keburukan, tapi terkadang setelah berbuat buruk itu kemudian orang diberikan kesadaran oleh Allah sehingga dia merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Bahkan ketaatan yang menimbulkan keburukan dalam bentuk sombong itu hakikatnya bukan taat. Ya. Jadi walaupun lahiriahnya perbuatan itu sesuai tuntunan syariat, tapi ternyata setelah itu kemudian muncul kesombongan. Maka yang dengan itu statusnya sebagai ketaatan berubah, terhapus, hilang, berubah menjadi maksiat. Maka dari itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah telah dimampukan menjalani ketaatan, maka ketaatan itu harus selalu kita jaga dengan cara jangan sampai muncul sifat sombong. Caranya bagaimana? Sadarlah bahwa ketaatan yang ada pada dirimu itu merupakan pertolongan dari Allah, anugerah dari Allah. Ketaatan yang menjadikan seorang sombong itu ketaatan yang justru menimbulkan atau menjadikan seorang jauh dari Allah.
Di habis taat bukannya dekat tapi malah jauh. Kenapa? Karena habis taat dia malah sombong. Dan sombong itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Dulu iblis ya. Iblis diusir oleh Allah itu karena sombong. Nah, sombongnya iblis bukan karena kaya, tapi iblis sombong karena ahli ibadah. Jadi iblis itu Pak, ketika namanya masih Azazil dari golongan malaikat, itu makhluk Allah yang tekun ibadah, ahli sujud. Sehingga berulang-ulang kami sampaikan, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, itu iblis sudah sujud kepada Allah yang waktu itu namanya masih Azazil selama 80.000 tahun. Sujudnya di mana? Ya di bumi yang saat ini kita tempati. Jadi dulu ya, bumi ini sebelum ditempati oleh manusia, ditempatin oleh Azazil untuk sujud kepada Allah selama 80.000 tahun, sehingga tidak ada sejengkal pun bumi ini yang tidak dipakai untuk sujud. Nah, gara-gara tekun ibadah yang seperti itu, akhirnya justru malah muncul kesombongan. Dia tidak mau hormat kepada makhluk Allah yang baru, yaitu Adam, karena merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih soleh, lebih ahli ibadah, sudah senior lah istilahnya. Maka kemudian dikutuk oleh Allah, diusir oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Maka ketaatan yang menimbulkan kesombongan hakikatnya bukan taat, tapi justru maksiat. Sebaliknya, maksiat yang menjadikan dekat kepada Allah bukanlah disebut maksiat, tapi bisa jadi ketaatan. Nah, maksiat yang menjadikan dekat dengan Allah itu bagaimana? Maksiat yang menjadikan seorang itu taubat kepada Allah. Banyak ya walinya Allah diangkat jadi wali itu setelah taubat dari perbuatan maksiat. Kalau di Indonesia yang terkenal yaitu Sunan Kalijogo. Itu sebelum diangkat Allah jadi walinya, dia seorang perampok. Nah, kebetulan suatu hari dia merampok seorang walinya Allah. Akhirnya diberikan hidayah oleh Allah, jadi muridnya seorang wali yang kemudian Allah angkat jadi walinya Allah. Nah, di kisah-kisah wali yang lain juga banyak ya, termasuk Syekh Junaid Al-Baghdadi ya. Itu dulu juga ceritanya mirip-mirip seperti itu. Jadi ada orang yang dekatnya Allah itu ya, dekatnya dengan Allah itu setelah menjalani perbuatan maksiat, sadar, taubat, akhirnya jadi walinya Allah. Yang dengan ini sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Aku Allah itu selalu menyertai orang-orang yang hatinya hancur karena aku, karena rindu kepadaku, karena merasa hina di hadapanku. Kemudian Allah juga memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya. Allah mengingatkan, kul katakan li ibadi kepada hambaku as-siddiqina yang telah benar imannya. Apa yang perlu dikatakan? La yaghtaru, janganlah kalian tertipu oleh amal ibadah kalian. Untuk yang sudah tekun ibadah, untuk yang sudah rajin ibadah, yang imannya sudah benar, oleh Allah masih diingatkan, jangan sekali-kali tertipu oleh keimanannya, tertipu oleh ibadahnya. Fa inni un ukim alaihim adli wa qisti, maka sesungguhnya aku jika ingin menegakkan kepadanya keadilanku, wa'adzibuhum ghairu dzalimin, aku bisa saja menyiksa mereka tanpa disebut sebagai zat yang zalim kepadanya. Ini untuk yang sudah tekun ibadah. Allah ingatkan jangan sampai tertipu oleh ibadahnya sehingga menimbulkan sifat sombong. Wakul, dan katakanlah li ibadil khotiina, kepada hamba-hambaku yang selalu berbuat dosa, kepada hamba-hambaku yang selalu berbuat salah. Apa yang perlu dikatakan? La yai'asu mir rahmati, janganlah kalian putus asa dari rahmatku.
Karena warahmati wasi'at kullasyai, rahmatku itu mencakup meliputi segala sesuatu. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosamu, dibanding dengan rahmatku masih besar rahmatku. Maksudnya begitu ya. Fa innahu la yakburu alayya dzanbun aghfiruhu, maka sungguhnya tidak ada dosa besar bagiku jika kemudian dosa itu aku ampuni. Jadi makna dari nasihat ini intinya seorang itu harus punya khauf dan punya roja ya. Ketika mereka sudah tekun ibadah, harus punya rasa takut jika ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena muncul sifat sombong. Sebaliknya, mereka yang sudah sebagai seorang pendosa, tukang berbuat maksiat, juga hendaknya masih tetap roja, punya harapan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, sehingga sebesar apapun dosamu, kesalahanmu, dibanding dengan rahmatnya Allah masih lebih besar rahmatnya Allah. Dan bagi Allah, kalau mau mengampuni dosa hambanya bukan suatu yang sulit, sangat mudah, karena Allah itu memang zat yang maha pengampun. Allah itu sebelum menciptakan manusia ya, itu sudah mempersiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Karena Allah maha tahu bahwa nanti manusia itu akan berbuat dosa, maka sebelum manusia berbuat dosa, Allah sudah menyediakan dirinya sebagai maha pengampun. Dan sifat pengampunnya Allah itu tidak berhenti, terus berlanjut, baik saat kita di dunia maupun saat nanti di akhirat. Rahmat Allah juga begitu ya. Itulah makanya orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Karena kalau seseorang itu masuk surga karena amalnya, amal itu terbatas ya. Selama-lamanya orang beramal soleh paling cuma berapa puluh tahun, paling misalkan 80 tahun. Seharusnya kalau dia masuk surga karena amalnya, nanti masuk surganya juga hanya 80 tahun sesuai dengan amalnya. Tapi karena masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena rahmatnya Allah, sementara rahmat Allah itu selama-lamanya, maka orang jika masuk surga dia akan selama-lamanya. Itu maknanya ya. Jadi kalau seorang masuk surga sesuai dengan amalnya, maka dia di surga hanya sebentar. Kalau dia amal solehnya 20 tahun, ya masuk surganya hanya 20 tahun. Kalau solehnya hanya 10 tahun, ya masuk surganya hanya 10 tahun. Tapi karena masuk surga bukan karena rahmat, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, sementara rahmat Allah itu abadi, maka orang masuk surga juga akan abadi selama-lamanya. Nah, wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami mengingatkan, taubatul maksiati wahidatun wa taubatut taati alfu taubatin. Taubat dari perbuat maksiat itu sekali sudah cukup ya, sekali sudah cukup. Tapi taubat dari kesalahan yang muncul akibat ketaatan itu bisa jadi 1000 kali taubat ya. Jadi taubat dari maksiat cukup 1 kali, tapi taubat dari ketaatan itu perlu 1000 kali. Karena yang seperti ini justru jarang disadari oleh orang, karena sudah merasa baik gitu, ya, merasa sudah tekun ibadah, merasa soleh, akhirnya tidak perlu tobat lagi. Itu akibatnya dia harus, kalau pengen tobat, perlu tobat tidak hanya sekali tapi 1000 kali. Nah kalau maksiat, begitu dia sadar atas kemaksiatannya kemudian merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, sudah cukup. Tapi kalau sombong ini kan kadang tanpa disadari seseorang telah memiliki sifat sombong. Nah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa beliau idza sholat istighfaro salasan. Rasulullah itu setiap kali sholat ya, selesai sholat beliau selalu membaca istighfar setidaknya 3 kali. Padahal habis sholat loh Pak ya. Jadi
Sungguh luar biasa, seorang Rasulullah, pimpinannya para nabi dan rasul, sifatnya maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Terus habis sholat, berarti kan habis menjalani ketaatan, tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk beristighfar. Ini maknanya apa? Ta'liman li ummati min suhudi taksiri, mengajarkan kepada umat bahwa sesungguhnya dalam sholatmu itu terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak kau sadari, ya. Terdapat sifat-sifat buruk yang bisa jadi muncul setelah kamu menjalani ibadah sholat. Maka dari itu setelah sholat kemudian kalian harus beristighfar. Nah, kalau dari sholat saja dianjurkan beristighfar, apalagi setelah berbuat maksiat. Jelas-jelas habis berbuat kebaikan aja masih disuruh istighfar, apalagi ketika seorang terjerumus dalam perbuatan maksiat, tentunya harus lebih sungguh-sungguh dalam beristighfar. Walamma kanat, tatkala keberadaan apa al maksiatu, maksiat itu bisa tudulli wal ihtiqori, tampilan kehinaan dan kerendahan, kama taqaddama sebagaimana keterangan yang lalu. Wahya aqrabu limaqamil ubudiyati, kehinaan dan merasa rendah di hadapan Allah itu termasuk sesuatu yang mendekatkan pada kedudukan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu di hadapan Allah harus merasa hina, merasa rendah, karena memang statusnya hamba. Maka ketika seorang telah terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia harus merasa hina di hadapan Allah. Wa ta'atu bisatul izi wa rif'ati, sementara ketaatan itu tampilan lahiriahnya adalah kemuliaan. Bahkan semua orang menghormatinya, semua orang menyenanginya. Maka bagi orang yang melakukan ketaatan, jika tidak waspada, dia akan senang dipuji orang. Ya, senang dipuji orang, merasa ketaatannya muncul dari usaha dia sendiri. Padahal harusnya ketika dia dipuji orang sehabis menjalankan ketaatan, dia sadar bahwa sesungguhnya yang dipuji itu Allah. Orang memuji saya itu karena Allah sedang menutupi kesalahanku, menutupi keburukanku. Orang taunya hanya kebaikanku. Maka akhirnya dia memuji-muji aku. Seandainya keburukanku tidak ditutupi oleh Allah, dibuka semua oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang mau memujiku. Itu caranya, ya. Cara menyikapi ketika kita dipuji oleh orang. Dalam hati kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita dipuji orang itu karena keburukan kita oleh Allah ditutupi. Seandainya tidak ditutupi, niscaya tidak ada orang yang memuji kita. Maka dari itu faftaqarta ila khilmillahi aksaru, maka kalian sangat membutuhkan kepada sifat khilminya Allah, sifat sabar dan pemaafnya Allah, ya, karena di dalam ketaatanmu pun juga terdapat keburukan-keburukan yang biasa muncul. Maka kalian harus selalu mohon ampunan kepada Allah. Saron nasu yatlubuna satra fil maksiati, maka dari itu manusia selalu memohon kepada Allah agar ditutupi dalam maksiat, au anha, atau dilindungi dari berbuat maksiat. Nah, jadi karena maksiat itu tampilannya adalah keburukan, tidak ada orang yang menyukainya, maka umumnya orang kemudian mohon kepada Allah agar ketika dalam dirinya terjadi perbuatan maksiat, dia mohon kepada Allah agar kemaksiatannya itu ditutupi. Nah, dia mohon kepada Allah agar maksiatnya ditutupi khaufan mimma yansa'u anha, karena dia takut terhadap dampak dari maksiat yang dia lakukan. Orang itu kalau berbuat maksiat, maka akibatnya kan dicaci maki oleh banyak orang. Nah, dia tidak suka, ya, dicaci maki oleh orang, tidak suka. Maka kemudian dia mohon kepada Allah agar kemaksiatannya ditutupi. Kama abana dzalika biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. As-satru ala kismaini,
tutup Allah kepada hambanya itu ada dua bagian. Satrun anil maksiati. Yang pertama yaitu tutup yang digunakan untuk melindungi si hamba dari berbuat maksiat. Jadi ketika si hamba itu ditutupi oleh Allah, akhirnya si hamba itu tidak berbuat maksiat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wasatrun fiha. Tutup yang Allah berikan kepada hambanya ketika dia sedang berbuat maksiat. Yang satu ditutupi jangan sampai berbuat maksiat. Nah, yang satu yang sudah terlanjur maksiat ditutupi supaya keburukannya tidak dilihat oleh orang lain. Itu maha baiknya Allah itu gitu, Pak. Ya. Saking Allah itu kepingin yang tampak itu adalah kebaikan. Maka Allah tidak suka kalau ada orang yang suka membuka-buka keburukan. Ketika kita dulu pernah berbuat buruk, Pak, itu kita tidak boleh menceritakan, Pak. Tidak boleh. Ya. Walaupun mungkin orang anggapnya baik, berarti dia jujur mau mengakui keburukan-keburukannya, tapi itu dampaknya tidak baik. Keburukan yang sudah pernah kita lakukan, kalau selama ini tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri, itu tandanya Allah melindungi kita, keburukan kita ditutupi oleh Allah. Nah, sudah ditutupi oleh Allah malah kita buka sendiri. Maka yang seperti itu tidak akan diampuni, ya. Jadi dosa-dosa, keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan itu jangan kemudian diceritakan. Ya, apalagi jika kemudian diceritakan kepada anak kita, kepada cucu kita, itu nanti dampaknya sangat buruk sekali. Karena umumnya orang itu lebih suka niru keburukannya daripada kebaikannya. Jadi kalau suatu saat kita ditakdirkan Allah berbuat buruk, berbuat maksiat, jangan kemudian diceritakan ke orang lain. Ya, kenapa? Sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka sendiri. Nah, ada dua, ya. Yang satu ditutupi supaya tidak berbuat maksiat. Yang satu sudah terlanjur berbuat maksiat, Allah tutupi supaya keburukannya tidak dilihat orang lain, gitu. Fal amatu, kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, adapun orang umum, ya orang-orang kayak kita ini, yatlubuna, dia meminta ke asatro, tutup minallahi, dari Allah Ta'ala, fiha, dalam perbuatan maksiat. Kalau kita orang awam, orang biasa, karena sudah terbiasa berbuat maksiat, maka umumnya kita minta kepada Allah agar Allah nutupi kita saat kita berbuat maksiat atau saat kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Yang kita mohon kepada Allah seperti itu alasannya khosyatan, karena takut, ya, sukuto martabatihim, jatuhnya kedudukannya indal kholqi, di sisi manusia. Ya, orang-orang awam umumnya begitu, ya. Orang awam ketika berbuat maksiat, dia mohon kepada Allah agar kemaksiatannya ditutupi sehingga martabatnya tidak jatuh di hadapan orang lain. Istilahnya jaim, jaga image. Ya, jaga image. Mohon kepada Allah agar keburukannya tidak sampai diketahui oleh orang lain. Karena takut kalau keburukan takut diketahui oleh orang lain, nanti dia mencalonkan apa-apa enggak akan ada yang memilihnya. Ya, karena tampak keburukannya. Umumnya orang seperti itu. Wal khossatu, adapun orang khusus, ini orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang soleh, para walinya Allah, para nabinya Allah, para rasulnya Allah, itu yatlubuna, mereka meminta minallahi, dari Allah, asatro, tutup, anha, dari berbuat maksiat. Ya. Jadi untuk yang soleh, para nabi, para wali, para rasul, dia mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Khosyatan, karena takut, sukutihim, jatuhnya mereka, min nadhoril malikil haqi, dari pandangan Allah yang maha hak. Jadi kalau orang khos itu takutnya kalau dia berbuat maksiat nanti martabatnya, kedudukannya di hadapan Allah akan jatuh. Kalau orang awam minta ditutupi keburukannya karena kalau tidak ditutupi takut martabatnya di hadapan manusia jatuh. Jadi bedanya jauh, ya. Bedanya jauh.
Yang satu takut keburukannya diketahui oleh manusia, yang satu takut gara-gara berbuat maksiat kedudukannya di hadapan Allah akan diturunkan. Maka yang satu minta keburukannya ditutupi, dia sudah berbuat buruk tapi minta ditutupi. Yang khos, dia minta kepada Allah jangan sampai dia berbuat buruk. Nah, kita harus berupaya untuk menjadi bagian dari orang yang khos ini, ya. Mohon kepada Allah agar kita termasuk bagian orang yang khos, artinya kita oleh Allah dilindungi, dijaga dari berbuat maksiat. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi itu, ketika bergerak dalam rangka melaksanakan perintah, ketika tidak berbuat apa-apa niatkanlah dalam rangka menjauhi larangan. Itu namanya sudah taat. Dah. Qultu, aku berkata, asyatru wa al-khifdu wa taqyatu. Yang dimaksud dengan tutup di sini adalah perlindungan dan sesuatu yang menutupi dari bahaya. Wa huwa fil hisi minal anati wal babyati allati tujibu halakahu. Tutup secara lahiriah itu berfungsi untuk melindungi benda yang ditutup, ya, karena kalau tidak ditutup nanti akan banyak kerusakan, kan banyak ya, baik makanan, minuman itu harus selalu ditutup. Kenapa? Kalau tidak tutup nanti kejatuhan kotoran terus menjadi rusak, itu maksudnya begitu, ya. Jadi sesuatu ditutupi itu dalam rangka dilindungi, ya, ditutupi dalam rangka dilindungi dari kerusakan. Itu makna lahiriahnya. Wa fil makna, adapun arti secara hakiki adalah dilindungi minal fadihati, dari dipermalukan, wal makti dan dimurkai, wasukutil martabati dan jatuhnya kedudukan. Jadi makna tutup itu intinya adalah ditutupi dalam rangka dilindungi, ya, dilindungi dari sesuatu yang buruk, dilindungi dari sesuatu yang merusak. Adapun makna hakikinya, orang yang Allah tutupi adalah orang yang dilindungi oleh Allah dari dipermalukan di akhirat. Karena nanti Pak, ya, saat kita diadili di akhirat itu kita disaksikan oleh seluruh umat manusia, sehingga betapa malunya kalau keburukan kita itu dibuka pada hari tersebut, ya, semua keburukan kita dibuka oleh Allah sehingga kita dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia. Itu sangat malu sekali, ya. Makanya saat ini masih ada kesempatan kepada Allah untuk mohon jangan sampai kita nanti dipermalukan oleh Allah di akhirat. Salah satu caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah kita harus mau menutupi aib saudara kita, ya Pak, ya. Di hadis itu dikatakan, barang siapa yang menutupi satu aib saudaranya, yaitu maknanya saudara seiman, maka Allah akan menutupi beberapa aibnya di akhirat. Jadi kalau kita lihat teman kita, saudara kita seiman punya kekurangan, punya kesalahan, jangan kemudian kekurangan kesalahan itu dibuka di depan umum, ya, disiar-siarkan, di-share kemana-mana, jangan. Itu namanya mempermalukan orang. Kalau kita punya kebiasaan mempermalukan orang, nanti kita di akhirat oleh Allah akan dipermalukan juga di hadapan orang yang jauh lebih banyak. Nah sebaliknya, kalau kita suka menutupi aib saudaranya, maka aib-aib kita oleh Allah nanti juga akan ditutupi. Jadi rekaman kita yang sekiranya tidak pantas dilihat oleh orang banyak itu oleh Allah dipotong, disensor, digunting, sehingga yang tampil hanya yang biasa-biasa saja atau yang baik-baik saja. Adegan-adegan yang tidak pantas semuanya oleh Allah telah dihapus. Itu kalau kita mau nutupi kekurangan atau aib saudara kita. Itu salah satu caranya seperti itu, ya. Jadi setiap kita terhadap saudara kita itu bagaikan pakaian, ya. Pakaian itu melindungi dari panas, melindungi dari dingin, melindungi dari kelihatan buruk,
Nah, maka kita terhadap sama muslim harus saling melindungi, saling menjaga, jangan sebaliknya justru malah lebih suka ya membuka-buka aib saudaranya. Ini nanti dampaknya ya akan kembali pada dirinya sendiri. Di dunia suka mempermalukan orang, nanti di akhirat orang itu oleh Allah akan dipermalukan. Na'udzubillah min dzalik. Malam ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah dalam pengajian yang akan datang nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang dua jenis tutup ya. Ditutup buat orang awam dan tutup buat orang khos. Yang orang awam keburukannya ditutup supaya tidak dilihat oleh orang lain, sementara orang khos keburukan ditutup dari melakukan perbuatan buruk supaya kedudukannya di hadapan Allah tidak jatuh. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.